Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun mahasiswa berada. Pada kali ini kita akan diskusi, belajar bersama, berbagi pengalaman bersama terkait dengan keterampilan micro teaching. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang tahapan-tahapan utama di dalam micro teaching, latihan mengajar ya. Bila kita ingat bahwa di tahapan micro teaching itu ada 3 tahapan utama. Yang pertama adalah pendahuluan, kedua kegiatan inti, dan yang ketiga adalah penutup. Masing-masing pada tahapan sudah diuraikan secara jelas kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang guru di depan kelas terutama. Sekarang kita akan bahas, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang keterampilan-keterampilan yang ada di dalam micro teaching. Jadi ada beberapa keterampilan yang nanti akan dinilai atau akan diamati ketika saudara melakukan latihan praktek micro teaching. Keterampilan-keterampilan apa saja? Mari kita simak bersama. Ada 11 keterampilan yang perlu saudara praktekkan. Jadi yang pertama ada introduction, kemudian atau membuka pembelajaran. Kemudian keterampilan introduction ini akan berkaitan dengan keterampilan memotivasi ya. Jadi keterampilan introduction, keterampilan membuka pembelajaran akan berkaitan dengan keterampilan motivasi. Kemudian di kegiatan inti nanti ada beberapa keterampilan yang bisa diakses oleh reviewer atau penilai ya. Yang pertama adalah keterampilan menulis di papan tulis. Kemudian keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan, keterampilan menggunakan media, keterampilan berinteraksi dengan siswa, kemudian keterampilan memberikan feedback atau reinforcement, penghargaan, baik verbal maupun non-verbal, kemudian keterampilan mengevaluasi. Kenapa keterampilan mengevaluasi ini ada di kegiatan inti? Karena evaluasi tidak selalu bentuknya tes. Jadi ketika proses pembelajaran berlangsung, guru boleh atau dapat mengevaluasi kegiatan siswa. Itu masuk dalam evaluasi yang disebut dengan formatif. Kemudian di keterampilan penutup itu ada keterampilan menutup pembelajaran. Jadi keterampilan closing ini adalah keterampilan menutup pembelajaran. Apa saja poin-poinnya sudah ada di video sebelumnya. Saudara bisa buka video sebelumnya, nanti akan ditautkan di deskripsi box. Kemudian introduction dan memotivasi dan membuka pembelajaran, pendahuluan, ini merupakan keterampilan yang bisa diakses pada tahapan pendahuluan ya. Jadi kegiatan pendahuluan itu kegiatannya meliputi apa saja, sudah dibahas di video sebelumnya. Di sini akan dibahas keterampilan-keterampilan yang ada di tiap tahapan ya. Oke, yang pertama introduction atau membuka pembelajaran. Membuka pembelajaran itu sebetulnya hal yang mudah tetapi tidak semudah membalikkan tangan gitu ya. Mudah itu dalam artian cukup hanya kalau dalam micro teaching itu cukup hanya 1-2 menit. Tapi kalau di pembelajaran nyata dengan siswa yang sesungguhnya itu bisa berkisar waktunya 5-10 menit ya.
Tadi di awal saya katakan bahwa introduction ini berkaitan dengan motivasi. Nah, kenapa bisa demikian? Karena pada kegiatan membuka pembelajaran atau biasa disebut dengan introduction atau disebut juga dengan pendahuluan, isinya di sana saudara ditantang untuk bisa melatih keterampilan menghubungkan konsep yang akan dipelajari siswa dengan isu-isu yang beredar di lingkungan sekitar siswa, dan itu tidak mudah, saudara. Kita harus bisa memilih dan memilah mana yang tepat untuk konsep yang mau kita ajarkan. Ya, seperti contohnya sekarang ini sedang isu viralnya kan sedang corona. Jadi pas sekali untuk pembelajaran virus. Ada virus ya. Jadi pas sekali untuk pembelajaran virus. Kemudian jika ada kabut asap di Kalimantan, dulu juga pernah ada, itu cocok sekali untuk pembelajaran sistem pernafasan, atau juga bisa sistem sirkulasi. Bagaimana sirkulasi hubungannya dengan kabut asap? Nah, itu pinter-pinter jadi guru untuk bagaimana menghubungkan kabut asap dengan sirkulasi, kabut asap dengan pernafasan, atau kabut asap dengan pencemaran. Nah, di sini sebetulnya sesuatu hal yang mudah, tetapi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, itu yang penting. Karena ketika saudara bisa memberikan gambaran nyata bahwa apa yang dipelajari saat ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, itu menjadi poin penting dari keberhasilan suatu pembelajaran. Jika pendahuluannya itu berhasil untuk memotivasi siswa mengikuti pembelajaran kita, atau meningkatkan rasa ingin tahu siswa untuk belajar dan belajar dan belajar, tidak berhenti belajar, itu dikatakan bahwa 95% pembelajaran kita itu sudah berhasil. Jadi keefektifan itu sebetulnya juga ditentukan dari bagaimana seorang guru memulai pembelajaran. Nah, ketika saudara mampu menghubungkan topik yang akan saudara pelajarkan atau belajarkan pada siswa, itu jika saudara bisa mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari, itu merupakan poin kesuksesan bagi seorang guru. Nah, tentu saja saudara harus bisa memilah dan memilih mana topik-topik yang pas untuk dikaitkan dengan proses pembelajaran yang akan, atau topik yang akan saudara ungkap bersama dengan siswa, atau yang akan saudara diskusikan dengan siswa. Ya, itu akan memotivasi siswa untuk dapat tekun belajar, untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan seksama. Itu untuk introduction. Yang paling penting adalah bagaimana seorang guru bisa menghubungkan antara apa yang mau dipelajari oleh siswa dengan kehidupan sehari-hari yang mereka alami setiap hari. Selain itu, saudara juga bisa mengambil langkah yang kedua. Langkah yang kedua ini adalah saudara harus bisa memotivasi siswa untuk bisa menghubungkan antara yang akan dia pelajari dengan pengetahuan yang sudah tersimpan di dalam memori jangka panjang siswa. Jadi, misalkan kalau ini biasanya ini terjadi di pertemuan kedua. Jika pertemuan kedua dari suatu topik atau suatu KD, biasanya untuk memulai pembelajaran itu dengan menggunakan atau mengingatkan, memanggil kembali memori yang sudah tersimpan di dalam long term memory siswa atau memori jangka panjang siswa, untuk kita panggil kembali, kita bangkitkan kembali. Bagaimana caranya? Dengan memberikan pertanyaan. Tentu saja pertanyaan-pertanyaan tidak hanya sekedar
Apa itu? Tetapi pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggugah cara berpikir siswa, bagaimana meregulasi kognitif yang sudah mereka miliki sebelumnya untuk ditautkan atau dihubungkan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar topik-topik yang akan dia pelajari. Jadi tujuannya adalah untuk menghubungkan pengetahuan yang sudah mereka miliki sebelumnya tentang topik A, kemudian topik A akan disambungkan dengan topik B. Misalkan nih, pertanyaan-pertanyaan tentang kaitan-kaitan sistem ekskresi dengan misalkan topik berikutnya adalah sistem sirkulasi, maka bagaimana seorang guru bisa membangkitkan rasa ingin tahu siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah pemikiran siswa untuk melakukan regulasi kognitif yang sudah mereka miliki sebelumnya. Demikian mahasiswa, semoga paham dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.